Ibu bapak sekalian, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari berjalan terus, suasana juga silih berganti yang kita alami. Namun apapun itu, saya mau katakan, jalanilah hidupmu. Ternyata ancaman virus corona COVID-19 ini semakin meningkat. Banyak orang yang meninggal, tapi saya mau katakan apapun yang terjadi, apapun yang ada di hadapanmu, jalanilah hidupmu dan jangan takut. Dalam situasi yang silih berganti ini, dalam suka maupun duka, mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 71 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Dia katakan demikian, "Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Itu juga yang diungkapkan oleh Martin Luther dalam perjalanannya ke kota Worms saat dia menginap di kota Oppenheim menuju persidangan untuk mempertahankan ajarannya yang menjadi populer dengan Protestantisme. Dia mengarang lagu yang kita temui dalam Kidung Jemaat nomor 250A ataupun buku ND 117 yang berbunyi demikian, "Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jehovah debatata do partano batoata, musutta ikontaludo dibain pangondingata." Kenapa kita kutip kitab Mazmur dan lagu dari Martin Luther tadi? Karena dalam suasana hidup sekarang ini, dalam abad modern dan era milenium ini, kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, ancaman penyakit, perang, bahaya kelaparan, dan ada juga ancaman dari kuasa kegelapan yang disebut okultisme yang dilaksanakan dalam berbagai-bagai bentuk. Saudaraku yang kekasih, marilah kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu ini, tanggal 30 Agustus tahun 2020, Minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Firman tersebut berbunyi demikian, "Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa
yang darahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita. Saudaraku yang kekasih, Israel masih dalam perjalanan di gurun pasir. Kita tahu mereka mengembara di situ, berkemah selama 40 tahun lamanya sebelum tiba di tanah Kanaan. Sebagian generasi sudah berganti. Yang tua meninggal diganti oleh generasi yang baru. Sebagian besar tidak lagi ingat bagaimana peristiwa Paskah saat-saat mereka, umatnya Tuhan, dilepaskan dari Mesir, dari perbudakan. Mereka juga tidak ingat lagi atau tidak mengalami langsung penyeberangan di Laut Merah ataupun pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai kepada Musa. Kitab Ulangan menggambarkan kembali bagaimana Tuhan memimpin, menyertai umatnya dalam perang hingga masuk ke Kanaan. Yang berusia 20 tahun ke atas tidak masuk Kanaan lagi, bahkan Musa pun tidak. Mereka diingatkan melalui firman ini agar tidak terpengaruh dengan budaya, agama, penyembahan berhala, praktek kegelapan dari bangsa sekitar. Pesannya hanya satu. Hanya Tuhan Allah Yahweh lah, Allah satu-satunya yang harus disembah. Karena tidak ada pendamping yang lain yang dapat menolong apalagi menyelamatkan mereka. Saudaraku yang kekasih, ada satu hal yang menarik. Kalau kita lihat kitab Ulangan sampai tahun sekarang ini, tahun 2020, itu berarti bahwa kitab ini umurnya sudah 3.600 tahun. Masyarakat tradisional Israel di gurun hingga sekarang di zaman teknologi modern, di kota dan di tempat-tempat lainnya, terus melakukan hal yang sama. Yang dulu pendidikannya rendah, mengembara dan berkemah, dan hingga sekarang tinggi ilmu pengetahuan dan tinggal di kota modern, tetapi manusianya melakukan hal yang sama. Perilaku kegelapan pada Musa ternyata hidup juga pada zaman modern sekarang ini. Saudara, berikut hal-hal yang disebut dilarang untuk dilakukan atau percaya kepada pelaku kegelapan. Apa itu? Yang pertama, jangan mempersembahkan anak laki-laki ataupun perempuan sebagai korban untuk dewa atau kekuatan tertentu. Dikurbankan untuk mendapat berkat dan ilmu-ilmu sakti. Itu terjadi dulu dan di zaman modern ini masih juga terjadi. Yang kedua, petenung atau hipnotis yang membuat seseorang hilang kesadarannya. Ketiga, peramal dengan ilmu perbintangan atau horoskop yang berkata bintang Anda minggu ini tentang kesehatan, keuangan, asmara, dan lain-lain. Penelaah, seseorang yang membaca apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi lagi. 5. Sihir yang merubah bentuk sesuatu untuk keuntungan, yang menyihiri kertas jadi uang, daun jadi uang, dan lain-lain, dan lain-lain. Sihir juga berbuat sesuatu
untuk penyembuhan, untuk kekuatan atau kekebalan tubuh daripada seseorang. 6. Pemantra yang mengucapkan kata-kata atau kalimat tertentu berulang-ulang untuk penyembuhan, untuk kekebalan, untuk kekuatan dari seseorang. Yang ketujuh, bertanya kepada roh atau arwah dan minta petunjuk dari arwah orang-orang yang sudah mati. Saya melihat kadang-kadang kalau orang ziarah bagaimana? Saya mengerti bahwa ziarah itu tidak salah, baik. Tapi ziarah untuk membersihkan makam, untuk berdoa kepada Tuhan, dan bukan meminta petunjuk atau berkat dari orang yang dikasihi yang sudah meninggal di tempat tersebut. Saudaraku yang kekasih, kita bertanya, kenapa orang masih melakukan hal-hal kegelapan seperti tadi? Apa yang melatar belakangi? Yang saya lihat ialah orang melakukan hal-hal itu karena orang mau hidup di zona aman. Tahu jaminan hari esok, aman untuk masa depan, berhasil, kuat, dan kebal menghadapi segala niat-niat orang lain, menghadapi segala ancaman zaman. Itulah sebabnya sampai hari ini orang masih melakukan praktek-praktek kegelapan yang disebut okultisme itu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, ada 2 pesan khotbah untuk kita. Semoga berguna. Yang pertama, jangan ragu akan hidup ini. Tuhan memberi masa depan yang baik. Saya ulangi, jangan ragu akan hidup ini. Tuhan memberi masa depan yang baik. Kalau demikian jaminan garansinya dari Tuhan, maka jalanilah hidupmu. Jalani hidup ini. Dalam situasi yang berubah-ubah sekalipun, lanjutkan perjalananmu. Tabahlah hatimu dan kuatlah untuk meneruskan perjalanan hidupmu. Saya buatkan satu contoh. Jakarta Puncak Pas itu kira-kira 80 km. Dan hidup kita ini kira-kira 80 tahun ataupun lebih sedikit. Dalam perjalanan ke puncak itu, jalannya tidak selalu mulus. Lurus kadang-kadang, tapi berbelok-belok. Ada ancaman-ancaman yang lain. Turun naik. Dan akhirnya kita sampai juga ke daerah puncak itu. Demikianlah situasi hidup kita. Silih berganti apa yang dialami. Sakit, sehat, kuat, lemah, gagal, berhasil, dan lain-lain. Namun demikian, khotbah ini mau menganjurkan supaya kita menjalani hidup ini. Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang baik. Dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 yang dikarang Stanfield pada tahun 1914, menguatkan iman percaya dengan lagunya sebagai berikut. Tak ku tahu kan hari esok, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan ku pegang. Semoga syair dari lagu itu
menguatkan iman percaya kita. Kita semua orang-orang yang percaya harus memandang ke depan kepada Tuhan. Tidak terpengaruh akan ilmu sihir, dukun, atau memanggil roh-roh orang yang sudah mendahului kita, roh orang mati, karena kita yakin akan kuasa Tuhan. Dia yang berkata, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Itu dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Hal itu juga dikuatkan oleh Friedrich Rieder dalam lagunya "Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam bagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu." Saya masukkan terjemahan dalam bahasa Batak. "Pos mahorohaku di debata, bonom maarsakmu turohanada, unang lomos, tiup magomos, hapor seonmu, unang hobobos, paduaonna hom atong, sian nasajea di tanoon." Pesan yang kedua dan yang terakhir bagi kita, hiduplah dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Biarlah saya ulangi sekali lagi, hiduplah dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Cela bukan fisik atau tubuh yang cacat, tetapi cela di sini yang dimaksud ialah sikap, perilaku yang tercela, yang melanggar hukum Tuhan. Hidup yang dicampur aduk dengan penyembahan berhala, dengan jimat, cincin, atau barang lainnya. Pada ayat 13 dari khotbah ini dikatakan, "Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu." Karena apa? Karena tidak ada ilah atau dewa yang menolongmu dan patut disembah selain daripada Allah satu-satunya, Tuhan Yahweh itu. Tuhan berkata kepada Musa, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus adanya." Kudus itu berarti beda, terpisah dari yang lain, tampil beda, berkualitas. Dan motonya, "We are different." Dan kata itu bukan lagi moto dari salah satu perguruan tinggi, tapi moto itu juga menjadi moto daripada orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. We are different. Aku beda dengan orang-orang lain. Aku percaya kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Dan itulah menjadi ciri khas kita, saudaraku yang kekasih. Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Dengan demikian berarti bahwa ibadah bukan hanya pada kebaktian minggu di gereja atau ibadah online di rumah seperti sekarang ini karena COVID-19 ini. Tetapi ibadah ialah nampak dalam aktivitas, dalam cara komunikasi, dan dalam kerja sehari-hari. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir datangnya panas terik, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17
ayat 7-8. Saudaraku, sungguh berbahagialah orang percaya yang menang atas kuasa kegelapan, yang mengandalkan Tuhan dan bersikap elegan, beda dengan orang lain. Dia segar, berbuah, dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga renungan ini memberikan masukan bagi kita dan bermanfaat untuk kita dalam hidup ini. Jalani hidupmu, beriman kepada Tuhan, dan jauhi segala kegelapan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Biarlah oleh Roh-Mu yang kudus itu, firman tadi, renungan ini masuk dalam hati kami, sehingga kami tampil baru, kami beda, karena kami percaya pada Tuhan, bukan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, anak-anak, cucu-cucu kami, keluarga kami semua, dimanapun mereka berada pada hari ini. Selamatkan kami dari ancaman COVID-19 ini. Dan kami percaya Engkaulah penolong kami, Engkau penyembuh kami, Engkau yang menghibur hati kami, dan Engkau yang menguatkan hati kami, supaya kami berjalan ke depan, karena di depan Tuhan ada dan memberkati kami masing-masing. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang melakukan ibadahnya di gereja pada hari ini. Tuhan juga memberkati. Dan juga orang-orang yang oleh karena satu dan lain hal masih tetap berada di rumah, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Semoga firman-Mu ini masuk dalam hati kami dan mau melakukannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Takut